Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya di Barbershop The Ganteng. Kami akan mewawancarai Capster Rian. Capster Rian ini merupakan seorang capster profesional ya. Mari kita mulai. Selamat malam Capster Rian. Ya, selamat malam Pak. Coba pengalamannya sebagai capster profesional dari mana? Coba mungkin bisa diceritakan. Bisa Pak. Kalau kurang lebih dulu singkat saya, awal mulanya saya itu bergabung di Joni Andrian Pak ya. Joni Andrian berpisah ketika 2001 lah, 2002 singkat saya. Tidak lama kemudian saya pindah lagi ke bergabung di Rudiadi Soeharto. Di Rudiadi Soeharto disitulah saya lama. Kurang lebih ada sekitar 7-6 tahun lah ya, bisa itu saya bergabung. Tapi saya sempat di rolling Pak. Di rolling. Memang aturannya ketika kita tanda kontrak itu di PT Rudiadi Soeharto, memang perjanjiannya ada poin situ mengatakan siap tempatnya di mana saja. Iya. Itu setahun sekali Pak. Seperti itu. Singkat cerita, saya terakhir penempatan saya di Sulawesi Tenggara Pak, Kendari. Iya, seperti itu. Nah, itu ke Rudiadi Soeharto itu buka cabang di Jalan Lasandara, samping Montong. Iya. Di situ lah terakhir saya bergabung di Rudiadi Soeharto. Ketika pas saya ketemu dengan jodoh lah. Iya. Memang kan persyaratannya di Rudiadi Soeharto itu ketika kita sudah berumah tangga, memang bisa dipertimbangkan lagi Pak untuk ketika nanti saya tidak boleh lagi, kurang lebih tidak boleh lagi seperti itu untuk bergabung. Bergabung di Rudiadi Soeharto itu seperti itu. Jadi mau tidak mau ya harus tarik diri atau mengundurkan diri Pak. Seperti itu. Seperti itu. Terus selanjutnya? Selanjutnya singkat cerita saja Pak ya. Singkat cerita, saya juga pernah buka sendiri Pak. Setelah berumah tangga itu, saya coba-coba buka sendiri. Bertepatnya di Pasar Panjang Pak. Pasar Panjang di Kota Kendari ini ya? Kota Kendari, Kota Kendari Pak. Itu tidak jauh dari Platinum, tahu nggak Pak? Tahu. Nah, itu pas beredarnya Pak. Seperti itu. Ya, tapi istilahnya nasib berkata lain Pak. Jadi artinya punya musibah lah. Singkat cerita lagi Pak, tidak lama kemudian saya kenal Barbershop The Ganteng. Seperti itu. Kemudian apakah sebelumnya pernah kursus waktu masih kecil, atau memang waktu masih kecil memang punya cita-cita atau pernah melihat saudara atau apa, sehingga sampai sekarang menjadi capster profesional? Iya tahu. Kalau untuk berbicara masa cita-cita sih nggak ada sih Pak sebenarnya. Nggak ada. Saya kenalnya di dunia hairstylist ataupun capster ini kan seperti itu. Ketika saya dulu kan itu merantau di Jakarta Pak. Jadi saya merantau di Jakarta. Kurang lebih saya itu dulu awal mulanya ikut tante saya Pak ya. Di bidang event organizer, kantornya di Mampang Perapatan, masih ingat saya dulu itu. Singkat cerita pergaulan Pak. Gitu. Jadi saya kenalnya di dunia sekarang profesi saya saya diperkenalkan dengan teman saya seperti itu. Terus yang paling saya ingat itu teman saya, dia ngomong gini Pak, ya lu kalau di Jakarta kayaknya nggak ada skill, setengah mati deh dapat kerjaan. Seperti itu. Jadi berkat teman saya inilah dia ngajak saya Pak di Rudiadi Soeharto di Blok E Plaza. Lantai 2 saya masih ingat itu sekolahnya Pak. Jadi sempat sekolah Pak. Sempat sekolah Pak, sempat kursus ya? Sempat kursus. Tapi itu salon Pak. Salon. Ketika itu kan belum ini Pak, belum booming barbershop itu seperti itu. Kalau seingat saya ini boomingnya barbershop ini kalau nggak salah 2014 Pak. 2014 ya? Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus kalau seorang Rian yang banyak artinya makan garam atau tentang barbershop atau tentang masalah capster ini, dari tahun ke tahun ini apakah ada perubahan model rambut apa kayak gitu?
yang Rian ketahui? Kalau berbicara masalah ilmu sih Pak, begini ya. Saya ke salon dulu Pak. Iya, Salon dulu. Itu kalau di salon Pak, jujur kan saya katakan kalau kita bergabung di brand Pak ya, Iya. artinya yang sudah punya brand. Iya. Ini contoh dengan Rian, Rudy Hadiswarno, Dovi Andrea, Iya. Peter Serang dan sebagainya kan. Di sana ada aturan Pak, jadi per 6 bulan sekali, ya seperti itu. Dipilih lah Pak, masing-masing cabang itu dipilih Pak, dilihat dari prestasinya siapa hairstylist yang sering mendapatkan prestasi itu yang dipilih Pak. Ketika ada model terbaru, khususnya untuk gunting rambut, ya kan? Kalau ini seperti itu kita dipanggil lagi ke pusat Pak, penjalan untuk adakan kayak apa ya, kayak khusus kira. Nah dari kita lah nanti Pak, kita membawa masing-masing cabang seperti itu. Ya. Iya. Terus kalau untuk program workshop, kayaknya workshop gimana ya? Saya bisa mengatakan pintar-pintar kita membaca apa ya, update gitu ya, update. Mungkin lewat dari YouTube kan, kan seperti itu. Apabila kalau memang betul-betul kita ingin tahu apa sih yang model terbaru sekarang, kan seperti itu. Mungkin pikiran seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi perubahan-perubahan model rambut dari awal Rian mengetahui apa lebih hairstyle ini sampai saat dari tahun 2000 berapa tadi 2012, 2011 ya sampai 2020 ini memang perubahan-perubahan model rambut kayaknya nggak ada ya. Artinya memang dari dulu model rambut itu seperti misalnya cowok tipis kiri kanan belakang, kan memang ada dulu sempat ada tren-tren kayak gitu atau memang kalau saya itu tiap tahunnya pasti ada lah. Ada ya? Tiap tahunnya pasti ada lah. Tapi menurut saya ketika istilahnya tiap tahunnya istilahnya ada model terbaru baik khususnya perempuan ataupun laki, jadi cuma itu yang diputar-putar. Itu saja gitu. Jadi contoh kalau khususnya kalau perempuan, kalau di tahun 60-an atau 80-an itu kan paling terkenalnya kayak model doll. Iya, betul. Gitu. Mungkin nanti entah berapa tahun kemudian lagi itu lagi yang dikembalikan seperti itu. Nah terus kalau khusus model kalau cewek khusus model rambut panjang, ya paling lah ya kayak pangkal seperti itu Pak. Terus kalau untuk khusus laki-laki, iya sih kalau di khususnya untuk berbicara di barber, ya model-model ini sih Pak tidak lain daripada undercut di fedlong. Ya kan seperti itu. Fedlong itu kurang lebihnya itu tipis banget Pak. Iya. Nah terus kalau lain mengatakan undercut apa sih? Undercut dia agak tinggi. Iya, paling itu saja paling. Itu dimain-mainkan ya selama itu. Oh iya, paling itu. Oke, sekarang kan sudah Rian ini sekarang ada di Barbershop The Ganteng. Betul sekali. Saya ingin mengetahui Barbershop The Ganteng ini yang menurut Rian ketahui dari perkembangannya, mungkin Rian bisa menceritakan bagaimana sebenarnya Barbershop The Ganteng ini. Kalau saya sih boleh katakan jujur Pak ya, Barbershop The Ganteng ini memang konsepnya kita itu sudah boleh dikatakan ya lumayan standar ya, seperti itu. Khusus untuk selama saya bergabung di Barbershop The Ganteng ini, kalau saya nggak salah kurang lebih 7 bulan ya, 8 bulan. Alhamdulillah sih Pak, khusus tamu-tamunya itu nggak ada yang untung. Malah selama Rian di sini itu banyak dapat masukan dari saran dari tamu. Itu sarannya tidak lain daripada promo sih Pak. Kan kalau untuk saran mengenai tentang model apa segala macam, ya alhamdulillah dia kebanyakannya serahkan sama di Barbershop The Ganteng. Gitu sih Pak. Pertama saya memang saya lihat ini Barbershop The Ganteng ini bahwa sangat inilah apa namanya, boleh dikata nyaman apa gitu, karena memang saya juga selama ini selalu survei bertanya-tanya sama orang yang sudah sering ke sini. Kira-kira menurut Mas Rian, prospek untuk Barbershop ini sampai ke depan ini kira-kira menurut Rian sendiri bagaimana? Iya, kalau saya lihat sih untuk khususnya Barbershop di Kendari ini prospeknya sangat peluangnya sangat besar sih Pak. Khususnya di kota Kendari ini, karena saya masih melihat
khususnya untuk barbershop ini masih kurang sih di Kota Kendari. Artinya masih sangat sangat banyak peluang lah Banyak peluang di Kota Kendari. Banyak peluang, betul Pak. Iya. Kita kembali ke barbershop The Ganteng ini. Barbershop The Ganteng ini kalau tidak salah juga bukan cuma dari sisi cowok tapi cewek juga ya, kalau saya mendengarkan hal itu. Nah, mungkin bisa digambarkan kalau untuk cewek apa saja yang bisa dilakukan di barbershop The Ganteng ini? Sama halnya seperti pada umumnya di salon Pak. Iya, di salon. Karena saya sih memang kan awalnya kan terlahir dari salon Pak. Iya. Maksudnya kalian atau skill saya itu memang awal mulanya di salon. Iya. Jadi pada umumnya apa yang di salon bisa mungkin terkecuali di luar dari makeup Pak ya. Iya. Mungkin itu tidak seperti itu. Gitu. Tapi lain daripada itu poin-poinnya mungkin saya bisa sebutkan Pak. Iya. Di antaranya mungkin pewarnaan. Iya, bisa. Bisa smoothing. Apalagi ya? Bisa salon rambut, khususnya untuk kalau perawatan cewek-ceweknya untuk tiap harinya paling di blow Pak. Blow ya. Jadi blownya itu diantara paling blow catok, blow kulit, blow sosis, seperti itu. Terus krim nggak bisa ya? Juga pun juga bisa. Oh iya. Oke, kalau begitu Mas Rian, karena ya, dalam hal capster ini bahwa adakah skill-skill tersendiri untuk menjadi seorang capster? Kalau saya sih nggak ada sih Pak. Kalau menurut saya, nggak ada sih. Karena orang kan sebagian kayak teman-teman saya Pak. Kalau saya bicara sama teman saya, ada yang mengatakan sebagian di luar sana yang memang betul-betul ini untuk menjadi seorang hairstylist ataupun capster itu, yang memang betul-betul dibutuhkan bakat yang alami Pak. Ini memang beda sononya kali Pak. Dari seperti itu. Kalau saya kira sih tidak, karena buktinya sama Pak. Saya memang dulu Pak, itulah tadi saya katakan, kita kembali yang tadi yang tahunya dulunya saya merantau ke Jakarta, bahkan keluarga saya pun juga heran gitu Pak. Maksudnya heran kok kamu kok tiba-tiba di salon, bisa motong, bisa apa kan seperti itu Pak. Jadi gitu lah perjalanan ini sih. Kalau saya sih tergantung kembali ke orangnya juga sih Pak gitu. Ketika dia memang betul-betul orang yang mau belajar, ya kan, dan dia sungguh-sungguh ada kemauan, pasti bisa ya. Gitu. Jadi memang untuk kaula muda ya bahwa profesi capster ini kalau memang kita tekuni, kita rajin untuk melaksanakan atau dalam arti praktek, karena itu juga salah satu yang mau praktek itu. Kalau kita nggak praktek bisa lupa juga ya. Betul. Jadi kalau saya betul saja Pak, lebih utamanya praktek ya, bukan teori. Iya, betul saja. Oke, mungkin Rian bisa memberikan satu motivasi atau inspirasi kepada kaula muda. Mungkin apa kira-kira yang Rian bisa sampaikan kepada teman-teman di luar sana? Kalau saya untuk untuk kalau berbicara tadi kan Bapak mengatakan untuk kaula muda untuk ingin benar-benar mengetahui artinya dia tertarik dalam dunia barbershop, seperti itu. Ya tidak harus sih Pak, kita kan di barbershop ini kedepannya nanti kita membuat seperti macam pelatihan Pak ya, dalam artian khususnya. Kalau saya sih berpikir begini Pak, kenapa saya terpikir seperti ini, karena saya banyaknya itu ketika khususnya bagi mahasiswa Pak ya, ketika dia sudah selesai kuliah segala macam, itu saya sendiri Pak bahkan menyaksikan yang nganggur gitu Pak, seperti itu Pak. Jadi itu yang paling terpenting kalau menurut saya. Jadi kalau ada yang mendengar untuk khususnya bagi yang sudah selesai kuliah segala macam, kalau ingin mau belajar ke Ganteng lah, kami siap Pak. Ada pelatihannya. Seperti itu. Bagus sekali. Oke, sekarang secara khusus untuk mungkin ada sebagai seorang Rian yang capsternya di barbershop The Ganteng, mungkin ada suatu penyampaian khusus untuk
menyampaikan barbershop di Ganteng ini? Oh iya Pak, ada Pak. Tidak lain daripada khususnya untuk di barber kali ini Pak, itu boleh dicari tahu nih khususnya Kota Kendari Pak. Satu-satunya barbershop di Ganteng ini yang hadir di Kota Kendari itu Pak, melayani bukan buat cuma khusus cowok Pak, tapi buat cewek pun juga bisa seperti itu. Jadi saya sudah adakan juga survei seperti itu Pak. Memang di barbershop di Ganteng ini cuma satu-satunya di Kendari yang bisa bukan cuma buat cowok tapi buat cewek pun juga bisa. Dengan artinya cewek sini full juga, bukan cuma blow tapi semua ya. Betul Pak. Dan apa yang diakan di salon selain tadi dari makeup itu Selain dari makeup bisa diadakan di sini. bisa Pak. Bisa. Oh iya. Oke, mungkin demikian Mas Rian ya. Terima kasih kepada pemirsa semua. Sampai jumpa, nanti kita akan kembali di barbershop di Ganteng kembali dalam sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.